Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza. Saya dengan NIM A1S12309. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Hamdi MPD, selaku dosen pengampu dari evaluasi diagnosis kesulitan belajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang saya dapatkan dari anak berinisial RK, yaitu uh, dari saya wawancara ke orang tuanya. RK tidak pernah uh, tes IQ atau semacamnya. Juga RK itu tidak mempunyai penyakit fisik atau penyakit otak gitu. Nah, jadi kata orang tuanya itu RK itu sangat aktif di rumah, suka bermain handphone, suka bermain dengan teman-temannya gitu. Tapi RK itu udah bisa membaca dari pas dia TK, terus dia juga pandai berhitung pas dia udah kelas 1 SD. Dan saya juga wawancara ke gurunya. Kata gurunya, RK ini sangat pintar di hitung-hitungan, karena hitung-hitungannya itu sangat cepat dan nilainya itu rata-rata 100 atau 80. Nah, untuk menggambar atau mewarnai, anak tersebut sangat ahli karena dia juga pernah mengikuti lomba dari SD, yaitu lomba mewarnai. Dia mendapatkan juara 2. Nah, kalau misalnya untuk keturunan nilai dari kelas 1 ke kelas 2 itu tidak ada. Dan pas saya wawancara ke gurunya, beberapa kali anak tersebut cuman lupa akan membawa tugas PR-nya, buku PR-nya itu. Kalau tidak, dia kadang beberapa kali atau ya beberapa kali anak tersebut tidur dalam kelas. Nah, pas saya tanya ke orang tuanya, ternyata anak tersebut itu suka begadang atau tidurnya lama, antara jam 10 sampai jam 12 itu kadang dia belum tidur karena dia kasihkan main HP. Dan orang tuanya sudah menegur tapi tidak didengarkan gitu. Nah, untuk kesulitan belajarnya itu palingan cuman fokus antara dia ketiduran di kelas itu. Gurunya juga udah pernah negur anak tersebut, dan anak tersebut juga bilang kalau misalnya dia itu tidurnya kurang. Nah, terus uh, untuk selanjutnya untuk kenyamanan tempat belajar anak tersebut di rumah itu, saya lihat ke rumahnya itu udah bagus, udah bersih, nyaman untuk anak tersebut belajar. Dan untuk sekolah juga kelihatannya juga bagus karena sekolah tersebut itu sekolah saya dulu. Jadi saya udah tahu persis kelasnya gimana atau sekolah itu gimana. Nah, di sekolah juga itu udah bagus untuk kenyamanan anak-anak tersebut. Nah, untuk makanan-makanan yang dikonsumsi anak tersebut bergizi, tetapi seringkali dia masih sering jajan ciki-cikian atau jajan-jajanan yang di luar sana. Untuk orang tuanya, dia sangat sayang kepada anaknya dan dia mempunyai pola asuh permisif. Demi kenyamanan anaknya, dia tuh kayak tidak mau terlalu ngekang seperti anaknya bermain HP sampai tengah malam, cuman menegur sekali, tidak dimarahin atau HP-nya diambil atau ditegur tidurlah atau apa gitu. Itu tidak, karena dengan alasan ya udah nggak apa-apa kan, sekali-sekali juga. Tapi ternyata itu berdampak untuk anaknya, yaitu anak tersebut kan tidur di dalam kelas gitu, atau dianya jadi lupa membawa PR padahal itu PR-nya udah mau dikumpulin. Untuk ekstrakurikuler anak tersebut yaitu taekwondo, dan itu tidak mengganggu aktivitas belajar si anak. Dan saat saya wawancara kepada gurunya, saya bertanya apakah anak tersebut memiliki banyak teman atau dia berteman dengan teman satu-satunya atau gengnya itu gitu.
Tetapi gurunya menjawab kalau misalnya anak tersebut sangat banyak temannya, tidak milih-milih, tetapi dia pernah berantem sama teman dekatnya karena salah paham, tetapi setelah itu mereka udah berbaikan. Dan anak tersebut tidak memilih antara gender, antara cewek atau cowok, semuanya anak tersebut berteman. Nah, selanjutnya saya bertanya tentang prestasi anak di semester ini. Kata gurunya, di semester ini anak tersebut memperoleh peningkatan nilai karena di mata pelajarannya itu anak tersebut sangat aktif, tetapi semester ini anak tersebut cuma 1 kali tidur di kelas dan 1 kali lupa membawa PR. Tetapi pas saya tanya ke orang tuanya, di semester sebelumnya atau di kelas 1, anak tersebut beberapa kali tidur di dalam kelas dan lupa membawa PR. Dan itu anak tersebut juga mengakuin kalau misalnya dia tidur dalam kelas, katanya dia tuh ngantuk. Terus pas saya tanya ke anak tersebut, kenapa kamu tidur? Aku ngantuk karena semalaman tuh aku begadang. Terus saya tanya, kenapa kamu begadang? Terus dia ngomong kalau misalnya dia itu kasihkan main game, karena di siangnya dia itu main sama teman-temannya, habis pulang sekolah itu main sama teman-teman yang di tetangganya, yang di dekat rumah. Terus pas habis maghrib, sehabis sholat, dia mengerjakan PR. Nah, dari jam 8 atau dari jam 9 itu anak tersebut bermain game sampai kelepasan, sampai jam 10 atau sampai jam 11. Jadinya itu dia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk tidur. Untuk orang tuanya, dia juga pekerja yang ulet. Untuk ayahnya, dia juga sangat pekerja keras, sering kerja di luar kota atau di luar dari Jambi. Itu kalau pulang itu kadang seminggu sekali atau sebulan itu cuman beberapa kali. Jadi itu yang memantau aktivitas si anak itu cuman ibunya. Nah, ibunya itu terlalu memanjakan anaknya, makanya ibunya itu kayak menuruti apa yang anaknya mau. Kebetulan anak tersebut merupakan anak kedua dari 3 saudara. Nah, yang pertama itu perempuan, yang ketiga itu masih kecil. Nah, jadi fokus sang ibu ini tidak hanya ke anak tersebut, tapi ke anak dua yang lainnya. Jadinya anak tersebut tidak terkontrol karena di dalam rumah itu cuman ibunya dan ayahnya itu bekerja. Jadi yang menghandle semua urusan keluarga itu cuman ibunya. Mungkin saran dari saya untuk orang tuanya, lebih tegas ke anak. Kalau misalnya sudah jam tidur jam 9 atau jam setengah 10, itu harus tegas kepada anak tersebut, karena itu demi kedepannya juga. Karena anak tersebut kalau misalnya tidak dilarang, dia semakin tidurnya lama atau kasihkan main game, kayak dia ngerasa, oh iya aku juga main game juga gak dimarahin sama bunda. Nah, jadi itu orang tuanya harus tegas untuk menegur si anak gitu, untuk jam tidurnya. Dan untuk gurunya sudah bagus, tapi lebih memantau apa yang anak-anak atau siswa-siswi yang diinginkan, kayak seperti misalnya dia berbakat di gambar atau di hitung-hitungan. Mungkin guru tersebut lebih mengembangkan bakatnya, misalnya ada lomba-lomba mewarnai atau lomba-lomba matematika atau lomba-lomba sebagainya. Mungkin guru tersebut bisa merekomendasikan siswa-siswi yang terjaring dari mata pelajaran tersebut, misalnya kayak menggambar. Terus di sekolah itu ada lomba menggambar gitu. Mungkin guru tersebut bisa merekomendasikan anak tersebut atau siswa-siswi yang lain yang berbakat dalam menggambar ke dalam lomba tersebut. Nah, sekian dari saya.
Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara saya dari wawancara saya terhadap orang tua dan siswa dan anak tersebut. Maaf bila saya ada salah kata. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.